Sebenarnya ketika jualan buku itu beliau nggak tahu. Saya nipu beliau bahkan saat itu. Serius. Saya nekat kemarin itu disuruh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MF Project. Oke, Ndra, kali ini kita akan membahas apa, Ndra? Putar bisnis. Nah, jadi bisnis ini dijalankan oleh seorang mahasiswa dan tentunya sangat inspiratif sekali buat kawan-kawan semua. Mungkin nanti bisa kawan-kawan ambil ilmunya dari video ini. Nah, sebelum video ini lebih jauh lagi, kita mau menyampaikan sesuatu nih kepada kawan-kawan, karena sekarang di zaman sekarang ini, di tahun sekarang ya 2020 Bang, ya, 2020 ada suatu pandemi penyakit yang sangat mendunia, yaitu COVID-19. Jadi sebelum itu kita pakai dulu hand sanitizer Sebelum bersalaman. Sebelum Nah, kita bersalaman. juga dari arahan pemerintah kita disuruh di rumah aja. Nah, jadi buat kawan-kawan yang suntik di rumah bisa lihat video ini. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Ya, Ndra? Oke, baik Bang. Pakai dulu, Ndra. Pakai boleh. Nah, jadi kita harus safety juga Bang, ya. Itu juga langsung. Jadi kawan-kawan harus pakai hand sanitizer. Buat kawan-kawan yang cari di apotek nggak ada, bisa cari di sini. Tapi ada satu. Telepon kami. Ada satu. Nah, di video kali ini kita udah ada sponsor ya, Dari Salad Bu. Nah, kawan-kawan belum tahu Salad Bu apa? Ini dia. Yang penasaran dengan Salad Bu tadi itu dia. Nah, sekarang kawan-kawan penasaran kan siapa sih yang punya Salad Bu ini gitu. Siapa dah yang punya? Baik, nggak perlu lama-lama, kita panggil Bobi Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Covid. Salam Corona. Oke, sebelum itu Kita safety. Ya, kita safety dulu. Jadi ini diapakan juga Pak Diri ya? semuanya dapat. Harus. Nanti. Nah, inilah owner dari bisnis Salad Bu. Nah, oh ya, gimana Bob kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kawan-kawan gimana kabarnya? Wis. Ya, makin sukses MF Project. Alhamdulillah. Senang bisa diundang di sini kan. Siap. Satu hormat yang sangat luar biasa. Jadi kami mau konten kami ini ada satu konsep yang kami podcast namanya itu. Jadi kami ingin mengundang kawan-kawan mahasiswa yang mempunyai bisnis atau yang bisa mempunyai inspirasi lah buat para subscriber kami gitu. Jadi salah satunya Bobi gitu kan, sebagai yang udah mahasiswa yang udah punya bisnis gitu. Nah, ingin tahu nih Bob, sebenarnya Salad Bu ini gimana sih Bob? Apa sih Salad Bu ini? Salad Bu ini merupakan jajanan cemilan ringan dan juga bisa menggantikan makanan berat, untuk contohnya nasi segala macam. Dan juga Salad Bu ini merupakan jajanan semua kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai juga orang tua. Dan juga untuk harga segala macam ini terjangkau setiap kalangan. Jadi jajanan jahat ya. Jalan jahat ya. Jadi jalan sehat. Sehat. Ini aku penasaran nih Bang, Salad Bu. Maksudnya apa Bang? Iya. Ada arti tersendiri? Ada arti sendiri ya, dari atau- nama brand ini. atau gimana? Bu gitu. Iya. Kalau dalam KBBI Bu itu nggak ada arti sebenarnya. Iya. Cuman itu mungkin terinspirasi lah. Dari Nggak dari mana-mana, cuman ada ide Unik gitu ya. sendiri, unik. Dan juga dengan adanya Salad Bu ini, dengan ukuran
brand pun kita namanya lucu. Iya. Dari salad ini. Ah, Ada bocil, bocil. Ini bodang, ada bosar, bumbu. ada 4. Ada 4 ukuran. Bocil, Bodang, bodang, bosar, sama bosar, bumbu. bumbu. Ya. Nah, bocil itu yang mana, Bu? Ini yang bocil ini. Bocilnya ini ya. Nah, ini bocil. Wih, keren. Bodang tuh sedang berarti Bang ya? Bodang ini yang sedang nih. Oh. Ini berapa gram kira-kira beratnya? Itu sekitar 250. 250 gram ya. Bosar, Bodang. bodang. Oh, ini bodang meninggal ya. Hmm. Nah, ini lebih besar sedikit ya dari apa? Apalagi? Jadi ini bosar ini. Nah, ini bosar. Bosar dan juga ada cup yang paling besar itu bumbu. Bumbu. Oh, ada lagi lebih besar Ada lagi. lagi yang lebih besar dan juga di salad bumi kita variannya ada juga. Dan insya Allah bakal nambah lagi variannya. Yang pertama itu ada original, ada matcha dan ada taro. Original tuh maksudnya gimana, Bu? Original ini resep bawaan dari awal. Oh, resep bawang dari awal. Ya. Bedanya apa? Sama original, Original, taro sama matcha. original taro sama. Oh, ini taro. Ya, taro. Oh. Kalau dibilang beda ya tentu beda rasanya. Iya, Kalau yang ini kan rasa original. Iya, iya. Seperti itu. Jadi Bang, dari sebagai seorang mahasiswa nih Bang, kenapa Bang memutuskan untuk berusaha, membuka usaha? Sebenarnya kalau bicara usaha, saya dari sekolah itu udah usaha, udah jualan. Dari SMA maksudnya. Dari SMP bahkan Dari SMP. melakukan penjualan lah. Apa aja yang bisa saya jual ketika waktu SMP itu saya jual. Dalam kategori yang positif ya. Oh. Jangan ya. Jual apa ya? Dan jual Saya pun lain, Bang. ketika masuk di WIR itu dari awal memang udah cita-cita pindah ke Pekanbaru, kuliah di WIR dan memang intinya ingin berbisnis. Tapi Bobi ini awalnya berasal dari Saya dari Kota Jambi, Jambi, Ya. merantau ke merantau ke Pekanbaru, Pekanbaru, kuliah di WIR. kuliah di UIR dan menjalankan merintis bisnis salad bu. Salad Bu ini sebenarnya di akhir inilah, di akhir periode masa kuliah. Oh, gitu. Kalau merintis dari awal berarti kan dari kita masuk Oh, dari kuliah. masuk kuliah. Oh. Ini dari berapa? Dari Dari- bulan kapan? 3 bulan yang lalu lah, Berarti bulan Januari. Januari Januari ya, Januari 2020. 2020. Keren, keren. Sebenarnya kalau dari kata-kata Bang Johan tadi kan sama Mas Hendra menginspirasi, Iya. itu sangat berat sekali sebenarnya. Oh, iya. Karena mungkin dalam pembicaraan kita kali ini itu membangkitkan sama-sama kita motivasi lah kawan-kawan Motivasi lain kawan-kawan, ya. untuk melakukan bisnis. Bisnis, ya. Nah, kalau menginspirasi itu saya rasa lebih ke atas itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selalu aja. Jadi pertama Bobi merintis ini apa sih gitu? Gimana maksudnya itu modalnya gimana? Kalau bicara modal, nah sebenarnya ini lucu nih. Cerita lucu. Sebenarnya salad buah ini saya kan sama keluarga udah pernah buka juga salad buah. Salad buah juga. Saya sama tante saya lah Sama tante. menjalankan salad dan juga ibaratnya saya punya pemikiran sendiri bagaimana saya menjalankan dengan brand sendiri, bumi sendiri dan hasilnya bisa kita nikmati sendiri. Jujur ketika saya membuka bisnis ini sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan yang besar ataupun mencari puing-puing yang sangat banyak lah seperti itu. Kan pada dasarnya konsep bisnis adalah mendapat keuntungan yang sangat besar. Sementara ya sebesar-besarnya. Sementara kalau saya pribadi mengatakan bisnis salad buah ini untuk bertahan hidup. Karena saya menjalankan ini juga ini bersama partner saya, ya, orang rumah saya lah. Orang rumah ya. Ada Suci Pratiwi. Jadi Datang deh, Om. datang ada Ada deh. Berarti dibangun apa ya, berdua gitu Bang? berdua sama dia. Jadi awalnya Bobi punya bisnis salad buah juga, tapi bersama keluarga. Sama keluarga. Kemudian pengen coba merintis sendiri dan adalah nama brandnya. Karena brand ini kita kan yang namanya di dalam bisnis itu ada prinsip AKM, amati, tiru, modifikasi. Tiru, modifikasi.
Dan jelas ini adalah produk Salakbo. Ini sudah saya modifikasi dari sedemikian rupa, baik itu dari varian rasa, fla, dan isi dari buah itu sendiri lah, seperti itu. Jadi mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri. Apa Bob ciri khasnya Bob dari Ya, jadi apa yang membedakan Salakbo dengan salad-salad yang di Indomaret? Sebenarnya kalau bicara perbedaan, saya rasa itu ada di rasa. Oh, rasa. Ya, dan juga ada di isi buah ataupun kita dalam proses pemotongan buah. Karena pada dasarnya banyak yang jual salad di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Karena ini bisnis ibaratnya punya banyak pemasok, maksudnya banyak pasarnya. Banyak pasarnya. Banyak pasarnya. Jadi ciri khas dari saya adalah dari rasa, fla, dan varian yang ada. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kok memilih berjualan salad buah daripada yang lainnya? Kenapa nggak terpikir yang lain gitu? Kenapa salad buah? Sebenarnya kalau prinsip saya pribadi mengatakan bisnis itu tentang passion ya. Tentang passion. Iya benar. Bisnis itu tentang passion, di mana kita menyukai hal itu dan kita menjalankan itu, baik itu pasang surut atau lagi pasang, ya, kita terima gitu. Cuma kalau seandainya kita ngikut-ngikutan, kita kan nggak tahu nih apakah kita seret atau tidak dengan bisnis yang akan kita jalankan. Bisa jadi kan banyak kawan-kawan yang jual baju, ada yang kedai kopi segala macam. Cuman kan kita suka, kita kan berbeda. Jadi saya rasa kenapa passion. Saya lebih tertarik. Berarti berbisnis dengan passion itu lebih menarik gitu, Pak. Tantangan apapun enak dijalani. Ya, dijalanin. Nah, jadi kita menjalani pun sepenuh hati kan. Pun kita harus meng-up apa aja yang harus kita berikan lebih. Oh iya, sebelum kan aku pernah nampak juga nih, Bob, sebelum Bobby merintis ini, dia dulu pernah punya bisnis juga, melalang buana juga. Pas pertama masuk kuliah semester 1 kalau nggak salah, aku nampak Bobby ini di depan kelas, dia jualan buku ya, Bob? Jual buku. Itu gimana ceritanya itu? Sebenarnya gini, jujur aja, ketika saya masuk ke UIR, saya ini ibaratnya angkatan 2013, lulus SMA. Itu saya gagal beberapa kali di tes angkatan, jadi saya masuk ke UIR. Dan ketika saya masuk ke UIR, itu saya niatkan, intinya ketika saya di sini dikasih jalan, saya akan memberikan meng-up diri saya, bagaimana caranya. Kenapa pernah saya jualan buku? Karena keluarga saya di sini penerbit buku juga sebenarnya. Oh, penerbit ya, buku. Om saya. Om. Ya, istri dari tante saya kan penerbit buku. Sebenarnya ketika jualan buku itu beliau nggak tahu. Saya nipu beliau bahkan saat itu. Serius. Saya nekat kemarin itu disuruh dosen beli buku, harga buku itu 200.000. Itu kan sangat mahal menurut saya kan pada saat itu. 200.000. Jadi saya pergi ke toko buku. Saya jajari toko buku, saya survei lah. Jadi saya dapat satu tempat toko buku itu harganya 200.000 satu buku. Tadi saya coba tawar, Pak, kalau ya negosiasi, gimana kalau seandainya saya ngambil 2, harganya 170.000? Mau dia? Mau dia. Kebetulan saya ketua kelas kemarin, waktu di kelas A itu, kelas B. Oh ya kelas B. Kelas B. Jadi pas saya pesan buku itu, saya telepon langsung kawan kelas saya. Kawan-kawan ada yang mau buku nggak? Ini harganya 190.000, ya kan? Sementara dosen kita jual harga 200.000. Ini sama aku 150. Kalau seandainya kawan-kawan mau, sama apa aja ngambilnya. Oke, dapat 2 orang. Lalu langsung saya ambil 3 buku kan. Ini untuk 10.000, untuk sekitaran 20.000 ya. 20.000. 2 buku dapat 40.000. Itu kalau Ampera pada zaman itu udah 5 hari dalam kita. tadi kali 5 kali makan. 5 kali makan. 8.000 masih Ampera itu ya. Iya. 8.000 masih Ampera. 5 kali makan bisa. Besoknya masuk, saya bagikan buku itu ke kawan-kawan yang sama, maksudnya 2 orang tadi. Ide udah muncul ketika di toko itu. Besok ya, ide udah muncul. Pokoknya ketika besok saya antarkan buku, saya tegak depan kelas, saya sampaikan pada kawan-kawan, kalau sampai ada yang mau beli buku sama saya. Oh gitu.
Nanti Bobi ini pertama apa namanya? Karena harga buku itu terlalu mahal menurut dia kan. Disurvei lah apa namanya tempat penerbit buku. Dapatlah dia negosiasi dengan penerbit itu dapat harga 170.000. Dia jual 190.000 ke mahasiswa. Berarti kalau gitu memang pemikiran bisnisnya udah ada dari dulu. Dan juga mental juga harus kuat juga ya. Apalagi kan aku nampak Bobi di kelas kan waktu semester awal itu dia udah berani gitu masuk ke kelas-kelas gitu ya Bob. Memang pertama tuh harus kalau untuk berbisnisnya harus mental dulu. Iya mental. Jadi ketika di toko itu saya putuskan juga. Ketika memang udah aman di kelas saya mau coba ke kelas sebelah. Itu kelas A. Kebetulan itu kelasnya kawan saya waktu di PKKMB kan. Di Siroy. Oh Siroy. Jadi masuklah ke kelas, besoknya saya tawarkan alhamdulillah 17 buku. 17 buku. Yang besar. Besar 17 buku. Sementara saya belum ada uang kan, ibaratnya Untuk modal itu nggak ada, serius, mau rupiah. Untuk modal 17 buku ya. Lanjut saya ke kelas-kelas. Hari itu juga ketika saya bagikan buku, gemeteran saya berdiri di depan kelas karena masih semester 1 kan, nggak ada kenal sama sekali. Saya promosikan, jadi bagi kawan-kawan ada yang mau beli buku sama saya harga 190.000. No respon, orang malah mikirnya apa sih ini senior mana? Senior. Soalnya pakai tampangnya udah senior, gitu. Karena memang senior angkatan 2013. Iya. Pakai kulis masuk ke kelas-kelas, langsung pulang. Saya telepon, maksudnya saya diskusi sama om saya. Saya katakan, Om, saya butuh buku ini. Sore itu juga, maksudnya siang itu juga, beliau langsung telepon kawan-kawannya kan. Langsung ditanya, Bobi mau pesan berapa buku? Saya ceplos langsung, saya pesan 40 buku. Padahal waktu itu belum ada yang pesan 40. 17 buku udah oke. 17 buku udah oke. 23 buku lagi. 23 buku lagi. Buku ketika udah telepon, buku langsung datang. Duit nggak ada. Kebetulan om kenalan itu kan, saya jumpai langsung, saya perkenalkan lah diri saya sama toko buku tersebut. Saya kenalan, saya sampaikan saya punya uang untuk melunasi ini semua. Saya cuma punya uang 200.000 kemarin. Sisa dari apa? Pegangan. 200.000, saya DP-kan 200.000 dengan budget sekitar 5 juta. Oh harga 40 itu 6 juta. Bayangkan. Berani juga Bobi ya. Memang mentalnya harus jadi pembisnis tuh, yaitu harus berani ngambil resiko. Iya benar nggak Bob? Iya kan? Tapi sebenarnya kalau dibilang berani juga harus punya strategi. Oke, betul juga katanya. Ini udah deg-degan nih, buku udah di kamar. Buku udah di kamar, udah jemput, udah di kamar. Utang ada, ya harus dilunaskan. Tak berpikir dalam kamar. Iya. Mau gimana pun aku masuk ke seluruh kelas. Harus masuk jual kelas. dulu, Harus jual. Karena ini harga diri juga kan, udah terbit juga. Besoknya saya langsung promosi ke seluruh kelas. Seluruh kelas. No respon. Karena orang masih mikir ini bukunya gimana, kok bisa lebih murah. Udah 2 hari barulah dapat. Oh mungkin karena kawan-kawan itu survei juga Ini bisa aku cari tempat Bobi lah biar dapat murah lagi gitu. Mungkin nggak ada pesannya ke Bobi gitu ya gitu ya. Bisa jadi.